أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis oleh Abdul Qawi Ibn Al-Mundhir Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, dan kita masuk di bab yang ke-40, yakni Al-Islamu ma huwa wa bayanu khisalihi. Bab tentang Islam itu apa. Banyak orang bilang apa? Islam itu ini. Contoh ada apa? Islam liberal, Islam kanan, Islam kiri. Dulu ada tahun 2000 di IAIN belajar apa? Islam kiri. Iya, Islam kiri, dan yang jadi ini siapa? Marxisme dan Leninisme. Subhanallah. Tahun 2000 makanya anak keluar. Anak masuk tahun 99, 2000 akhir itu anak keluar. Jadi anak cuma sekitar 2 semester atau 3 semester. Anak masuk Usuluddin. Bayangan anak Usuluddin itu apa? Dari asal katanya usul pokok din agama. Iya. Usul pokok, usul benar pokok din agama. Tapi bukan Islam. Anak-anak Usuluddin rambutnya gondrong, celananya sobek-sobek, pada nggak sholat. Kenapa? Karena belajarnya filsafat. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Maka Islam itu apa? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa bayanu khisalihi, dan penjelasan tentang apa? Poin-poin yang mencakup cabang-cabangnya atau faktor-faktor pendukung yang disebut sebagai Islam. Maka mereka yang tidak terdapat dalam dirinya pokok-pokok ini tidak disebut sebagai Muslim. An Talha, hadis ke-61 kalau di kitab 62. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penduduk daripada Najd. Ini Najdnya sekarang ya, bukan Najdnya Irak. Ada Najd itu ada dua, ada Najdnya Irak yang dikatakan Allahumma barik fi Najdina. Ya Rasulullah, doakanlah agar Allah Azza wa Jalla memberkahi Najd kami. Yani Najd di Saudi Arabia sekarang, bukan Najd di Irak. Bukan Najd yang dikatakan apa? Nanti akan muncul dari tempat tersebut, yakni qarnus syaitan, yakni tanduk syaitan. Yani maksudnya adalah Dajjal. Yani Najd daripada Irak dan Iran yang sekarang termasuk ke dalam Iran. Sa'ir ra'si, yang dia di situ terjemahkan apa? Sa'ir ra'si min ahli Najdin, dari penduduk Najd. Apa? Dari penduduk Najd. Terus? Hah? Rambutnya hitam. Hah? Oh, nah. Sa'ir ra'si. Nah. Yani rambutnya tidak terurus. Yani karena biasanya orang Arab itu mereka itu rapi. Termasuk dalam perkara rambut. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang ini menempuh perjalanan jauh. Orang biasanya kalau perjalanan jauh bagaimana? Tidak terurus. Nah, kusut masanya. Nasma'u dawiya sauti, dan kami mendengar apa? Suara yang tinggi. Wala nafqahu ma yaqul, dan kami tidak mengetahui apa yang dia katakan. Ini dia itu apa? Kayak gemereng. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, dan ketika itu dia bertanya tentang Islam.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, Islam setelah syahadatain adalah apa? Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Salat yang 5 waktu sepanjang malam dan sepanjang siang dan malam. Maka mereka yang tidak mengerjakan salat 5 waktu ini tidak disebut sebagai Islam. Kenapa? Karena ada penjelasan wa bayanu khisalihi, dan penjelasan tentang faktor-faktor yang mendukungnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka beliau berkata apa? Innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Muadz, engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Fa awwalu ma tad'uuhum, maka yang pertama kali engkau jelaskan kepada mereka, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yani agar mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya mereka bersaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu apa? Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaatimu, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah, bahwasanya Allah perintahkan kepada mereka untuk salat sepanjang hari 5 kali. Maka muslim itu disebut sebagai muslim kalau dia mengerjakan salat 5 kali. Pertanyaannya, bagaimana kalau bolong-bolong berkurang keislamannya, apalagi sampai meyakini tidak tidak wajibnya salat tersebut, maka kafir. Contoh Syiah. Syiah itu meyakini salatnya hanya wajib apa? 3. Subuh dan Isya itu enggak wajib. Bahkan Jumat itu enggak wajib. Maka mereka yang tidak meyakini wajibnya salat 5 waktu, maka tidak disebut sebagai muslim. Berarti kalau enggak muslim apa? Ya. Ini jelas. Maka memahami tentang Islam itu dari sisi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faktor yang menjadikan seseorang itu muslim setelah mengucapkan syahadatain adalah apa? Salat sepanjang malam dan siang sebanyak 5 kali. Kemudian faqala, beliau berkata, hal alayya ghairuhunna, apakah wajib bagiku selain daripada yang 5 ini? Yang wajib bagiku selain daripada yang 5 ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la, tidak. Enggak ada yang wajib kecuali yang 5 ini. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau ingin menambahkan dengan salat-salat sunnah. Berarti illanya pengecualian. Tatawwu' ini hukumnya adalah apa? Sunnah. Maka jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ada orang sholat duhanya, masya Allah, neng subuhannya ketel. Sholat duhanya, wah tepat waktu jam 7, subuhannya jam 6. Ini sholat subuh atau sholat syuruk? La haula wala quwata illa billah. Kemudian wasiyamu syahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Maka mereka yang tidak meyakini wajibnya puasa di bulan Ramadan tidak disebut sebagai muslim. Bagaimana kalau dia malas mengerjakannya? Berkurang nilai keislamannya. Kalau dia masih meyakini wajibnya, maka berkurang keislamannya. Kadarnya berkurang. Kadar keislamannya berkurang. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya puasa bulan Ramadan tidak wajib, maka apa? Kafir. Kemudian dia berkata, faqala hal alayya ghairuhu, apakah wajib bagiku selain daripada puasa di bulan Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la illa an tatawwa'a, tidak kecuali engkau mengerjakan yang sunnah. Maka yang wajib dulu baru yang sunnah. Karena sunnah ini akan mendatangkan apa? Kecintaan Allah Azza wa Jalla apabila kita mengerjakan yang wajibnya. Kemudian qala, dia berkata, fa'adbara ar-rajulu, yani Talha berkata, maka orang ini pun berpaling dari illa an tatawwa'a, kecuali yang sunnah.
Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan baginya tentang zakat. Faqala hal alayya ghairuha? Dan dia berkata, apakah wajib bagiku selainnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la illa an tatawwa'a, tidak kecuali engkau mengerjakan yang wajib-wajib. Apa yang wajib daripada zakat? Sedekah. Sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Sedekah yang sunnah adalah selain daripada zakat. Kalau zakat ada nisabnya, ada haulnya. Kalau sedekah tidak ada nisab dan tidak ada haulnya. Maka kalau sedekah, sedekah ditetapkan sedekah bulanan 20.000, itu namanya sedekah bukan? Sedekah itu nggak boleh ditetapkan, nggak boleh ada nominal pastinya. Kalau nominal pastinya berarti apa? Iuran, pungutan. Maka jangan menggunakan nama apa? Sedekah. Karena sedekah itu cuma ada dua, sedekah wajib dan sunnah. Kalau sedekah wajib berarti apa? Ada nisab, ada haulnya. Nisabnya yakni 85 gram atau 595 gram perak 24 karat, dan haulnya 1 tahun atau 1 kali atau panen, setiap panen yakni 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Ada enggak buah yang panennya 1 tahun? Ada. Nah, kalau buah panennya 1 tahun berarti menggunakan apa nisabnya? Berarti dihitung dengan nisabnya perak atau emas. Selain daripada itu sedekah. Nah, kalau sedekah berarti apa? Tidak ada kadar ketentuannya. Anda pernah sampaikan ke salah satu lembaga yang dia sering nyebar brosur sedekah bulanan, pilihannya 10.000, 20.000, 30.000. Itu namanya bukan sedekah, namanya apa? Kenapa? Karena tidak boleh ada nominal. Ya terserah orang mau sedekah berapapun, karena sedekah itu tidak ada ketentuannya. Sedekah tidak ada ketentuan berapa nominalnya, sesuai dengan kadar kemampuan. Kenapa? Karena contoh ada hadis sabaqa dirhamun mi'atu alfi dirhamin, yakni sedekah 1 dirham yang melampaui 100.000 dirham. Sedekah 1 dirham dengan 100.000 dirham dapat melampaui 100.000 dirham. Kenapa? Karena yang 1 dirham itu cuma punya 2. Cuma punya 2 dirham. Dia sedekahkan 1 dirham, berarti cuma sisa apa? 1 dirham. Maka di sini ketentuan sedekah itu nggak ada ketentuannya, sesuai dengan kadar kemampuan. Adapun kalau iuran maka boleh. Maka jangan menggunakan apa? Jangan menggunakan istilah sedekah. Karena sedekah itu cuma ada 2, wajib dan sunnah. Dan kalau sunnah maka tidak ada ketentuannya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Iya. Iya 10.000, 20.000. Maka ahsannya jangan menggunakan kalimat apa? Sedekah. Kenapa? Karena sedekah tidak ada ketentuannya. Sedekah sunnah itu tidak ada ketentuan nominalnya. Wallahu taala alam. Semoga Allah azza wa jalla perbaiki daripada keadaan kaum muslimin. Dan sedekah hari ini katanya mau diorganisasi oleh pemerintah. Semoga amanah dan semoga sampai kepada tempat sasaran. Semoga Allah azza wa jalla memperbaiki keadaan daripada pemimpin-pemimpin kita, dan jangan kita ribai. Kita doakan. Semoga Allah azza wa jalla memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kita. Allah azza wa jalla berikan kepada mereka penasehat-penasehat yang jujur, lagi amanah, lagi dalam rangka kebaikan umat. Kenapa? Karena yang memberikan saran itu kemungkinan besar adalah apa? Penasehat-penasehat. Yang mereka berbicara dari sisi kacamata apa? Keuangan. Nah, kalau yang berbicara tentang keuangan orang yang kurang memiliki agama bagaimana? Nah, makanya kita doakan pemimpin-pemimpin kita, nggak perlu kita ribai, tapi apa? Kita doakan semoga Allah azza wa jalla memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kita.
Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya kepada mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada mereka penasehat-penasehat yang jujur lagi amanah, yang mengenal tentang agama Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kemudian faqala, maka orang ini berkata, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atasku selain daripadanya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la illa an tatawwa'a, tidak kecuali engkau mau mengerjakan yang sunnah. Maka fahami tentang zakat, kemudian setelah itu yang sunnah. Fahami tentang puasa, setelah itu yang sunnah. Fahami tentang salat yang wajib, setelah itu yang sunnah. Maka yang wajib lebih dahulu, kemudian baru yang sunnah. Jangan dibalik, yang sunnah dulu, kemudian baru yang wajib. Kemarin ada yang nanya sama anak, Ustaz, aneh itu bagaimana ya caranya biar bisa biar bisa zakat? Anak udah nanggung janda, Ustaz. Nah, karena anak nanggung janda itu, karena jandanya adalah saudaranya, maka akan nggak mungkin dinikahi. Kenapa? Karena termasuk adiknya. Maka bagaimana biar anak bisa zakat? Lah kalau antum sudah menanggung janda tanpa perlu mengeluarkan zakat, itu tidak mengapa. Sebagaimana Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, beliau itu pedagang. Beliau itu pedagang yang sampai nisab. Tapi begitu haul habis. Kenapa? Karena beliau menanggung penuntut ilmu dan para ulamanya. Beliau mengirimkan setiap bulan itu lebih daripada 10.000 dinar. Coba. Kalau 1 dinar 3,11 gram, 10.000 berapa? Penuntut ilmu di timur dan di barat beliau tanggung. Pengajarnya beliau tanggung. Orang miskin yang ada di kampungnya beliau tanggung. Sampai seharusnya beliau itu keluar nisab zakatnya, tapi tidak wajib mengeluarkannya. Kenapa? Karena begitu haul habis daripada hartanya. Maka zakat itu kalau sampai ke nisab dan haulnya baru keluar. Kalau nggak sampai maka tidak keluar. Maka ada tadi yang nanya itu, beliau PNS, kalau di total setahun itu gaji dan semuanya itu bisa sampai kepada nisab dan haul. Tapi ternyata belum sampai haul itu sudah habis. Kenapa? Karena setiap bulan harus menanggung daripada adiknya dan anak-anaknya. Subhanallah. Maka manakah yang utama? Ini suatu keutamaan. Jangan sampai saudara kita itu apa? Terlunta-lunta. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Terlebih apa? Terlebih kalau laki-laki. Kalau kita laki-laki, kita punya kewajiban untuk apa? Memperhatikan saudara-saudara perempuan kita. Ini hukumnya adalah apa? Wajib. Wajib untuk apa? Menjaga mereka. Apalagi kalau sudah tidak ada orang tua. Apalagi kalau sudah tidak ada suami. Maka kita yang saudara laki-laki menjadi penanggung jawabnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kaum muslimin ilmu, sehingga mereka memahami tentang hak-hak dan kewajibannya kepada keluarganya terlebih dahulu, baru kepada orang lain. Karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kayak kemarin ada yang ngadu, Ustaz, wah aku ora trimo Ustaz. Mosok dinggo wong liya 4 yuta, dinggo aku motor ora apik, mung kei 1,5 yuta iki. Subhanallah. Jadi ada orang dengan saudaranya itu bakhil, dengan orang lain itu lomone ra mekakat. Ini jangan, harusnya dibalik. Kenapa? Karena dengan saudara itu kita menyambung dengannya 2 perkara, yakni silaturahim dan sedekah. Sementara dengan orang lain kita hanya apa? Sedekah. Maka utamakanlah saudara kita sebelum kita bersedekah kepada orang-orang lain. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Qala, maka Talha berkata, fa'adbara ar-rajulu, maka orang ini pun berpaling. Wa huwa yaqul, dalam keadaan dia berkata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus minhu. Demi Allah, aku tidaklah akan menambahkan atas hal ini, yakni tentang yang wajib dan yang sunnah. Wala anqusu minhu, dan aku tidak akan menguranginya. Aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Yani apa? Yang wajib dan yang sunnah, yang wajib dan yang sunnah.
Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aflaha in sadaqa. Dia termasuk orang yang beruntung kalau dia jujur. yakni apa? Dia melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. yakni hanya salat yang 5, puasa di bulan Ramadan, kemudian apa? Zakat. Kenapa kok enggak disebutkan haji? Karena haji itu ada kadar apa? In istata'ta ilaihi sabila. Apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan menuju ke Baitullah. Maka kemampuan ini ada dua. Yang pertama kemampuan secara harta, yang kedua kemampuan secara fisik. Termasuk di dalamnya adalah apa? Kemampuan secara waktu. Maka salah satu asatidzah yang beliau berfatwa bahwasanya apa? Kaum muslimin hari ini mereka tidak wajib untuk apa? Haji. Khusus untuk apa? Indonesia. Kenapa? Karena lamanya masa tunggu. Masa tunggunya yang melampaui batas umur manusia. Contoh, umurnya seorang itu 20. Maka masa tunggunya 50 tahun. Kan 2 kali lipat daripada umurnya. Maka di sini dikatakan apa? Sesuatu yang sudah melampaui batas umur manusia, maka keluar darinya kadar apa? Al-istita'ah, kemampuan. Berarti apa? Dia tidak wajib. Dan ini efek daripada apa? Efek daripada ini apa? Haji yang kredit itu apa? Dana talangan haji. Ini efek daripada riba. Akhirnya seperti ini, subhanallah. Dulu zaman Bapak Ana tahun-tahun 2000 itu berangkat haji begitu ada dana, daftar langsung kurang lebih nunggu setahun atau 2 tahun berangkat. Bapak Ana daftar bulan apa gitu, April itu udah berangkat dulu. Ada uang langsung berangkat, ada uang langsung berangkat dulu, subhanallah. Sekarang ada uang belum tentu bisa berangkat. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita untuk bisa mengelola dana dengan cara yang syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau berkata, aflaha wa abihi in sadaqa. Maka beruntunglah dia dan orang tuanya apabila dia jujur dalam ucapannya. Atau dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata wa abihi in sadaqa. Subhanallah. Maka dia akan masuk dalam surga dan kedua orang tuanya apabila dia jujur. Kenapa kok dikatakan dakhalal jannah wa abihi? Karena amalan yang dilakukan oleh anak itu orang tua akan mendapatkan ganjarannya. Dikatakan apa? Al-waladu kasbu walidih. Anak itu adalah apa? Investasi bagi kedua orang tuanya. Kalau anak melakukan suatu amalan tanpa dikhususkan, orang tuanya itu dapat, gurunya dapat. Tapi di sini orang tuanya tanpa perlu dikhususkan, nggak usah doa Allahumma ighfir li wali walidayya. Maka termasuk wali walidayya di sini adalah apa? Kakeknya itu masuk. Maka dikatakan apa? Dakhalal jannata wa abihi in sadaqa. Maka dia pasti akan masuk surga dan kedua orang tuanya apabila dia jujur. Bagaimana jujurnya? Mengerjakan sesuai dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Ini apa? Mengerjakan salat yang 5 waktu. Kemudian apa? Puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat. Kemudian kalau mampu apa? Haji. Maka 4 perkara ini ditambah dengan syahadatain 5 merupakan faktor dasar yang menjadikan seseorang itu apa? Mendapatkan garansi surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini apa? Dakhalal jannah. Menggunakan apa? Fi'il mudhari'. Menggunakan fi'il madhi, Fi'il madhi itu maknanya apa? Fi'il yang perbuatan yang dilakukan di waktu lampau. Artinya apa? Perbuatannya sudah dikerjakan. Berarti kalau garansi dakhalal jannah, pasti masuk surga,
Ini adalah garansi. Kenapa? Karena Nabi SAW telah tetapkan baginya surga apabila jujur. Bahkan baginya surga dan kedua orang tuanya apabila dia jujur dalam ucapannya. Maka Islam itu merupakan apa? Salah satu daripada faktor yang menjadikan seseorang itu mendapatkan ganjaran berupa surga apabila dia jujur. Apabila dia jujur di dalam ucapan dan perbuatannya. Kemudian kita masuk ke bab 41. Kita bahas satu hadis lagi, kemudian setelah itu kita selesaikan. Bab bunyal Islamu ala khamsin. Bab agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Penjelasan daripada hadis yang pertama tadi, bab yang ke-40, hadis ke-61, kemudian hadis ke-62, ini saling terkait. Kalau tadi penjelasan tentang apa Islam dan faktor-faktor yang membangunnya, yakni komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, maka dalam hadis ini Nabi SAW lebih jelaskan lagi. Alhamdulillah, yarhamukallah. Jadi kalau dia alhamdulillahnya di dalam hati, kalau beliau alhamdulillah dalam hati, maka kita yarhamukallah juga dalam hati. Sebagaimana Syekh beliau dalam kajian, kemudian ada salah satu dari kami yang bersin, alhamdulillah. Beliau berkata, karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak terdengar suara alhamdulillah, maka saya mengucapkan yarhamukallah juga dalam hati. Iya, enggak, ini untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kewajiban seseorang untuk apa? Mendoakan saudara kita yang bersin. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Ini hadis yang panjang, disebut sebagai hadis Jibril. Hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawi. Bunyal Islamu ala khamsatin. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ala ayyuhadallahu. Yang pertama apa? Untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yani apa? Antashhada an la ilaha illallah. Yani mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang pertama kali itu adalah apa? Disebut sebagai muslim ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia belum mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, berarti keislamannya masih belum benar. Contoh, dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Bagaimana? Contoh, ila hadrati asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini namanya apa? Beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertawassul kecuali dengan cara yang Allah Azza wa Jalla ajarkan, kecuali dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla termasuk di dalamnya apa? Doa. Termasuk di dalamnya apa? Roja, berharap. Termasuk di dalamnya apa? Khauf, takut. Termasuk di dalamnya adalah apa? Termasuk di dalamnya adalah beribadah dan seterusnya. Maka tauhid itu lebih luas daripada apa yang selama ini difahami oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini mereka memahami tauhid hanya apa? Kalau dia tidak menyekutukan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, itu tetap disebut sebagai tauhid. Meskipun mereka apa? Meskipun mereka bersandar, meskipun mereka berdoa, meskipun mereka bertawassul kepada selain daripada apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka masih masuk kategori tauhid. Maka enggak heran kalau mamanya antum dapati ada Mbah Yai yang ngajarin apa? Yang ngajarin tawassul dengan apa? Penghuni-penghuni kubur. Kenapa? Karena keyakinan mereka apa? Kami meyakini yang mengabulkan doa adalah Allah. Tapi kami meyakini bahwasanya doa itu butuh perantara. La haula wala quwata illa billah. Kenapa sampai kepada keyakinan seperti itu? Karena mereka belum memahami tentang tawassul yang benar.
Maka kalau kita meyakini Allah Azza wa Jalla butuh perantara, berarti di situ permasalahan terhadap tauhid. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang apa? Ala ayyi wahadallah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tauhid itu benar, baru apa? Wa iqamis shalah, baru salatnya akan bernilai. Salat yang ditegakkan akan diberikan ganjaran. Wa itaiz zakah, dan apa? Menunaikan zakat. Baru zakat yang dikeluarkan akan diberikan ganjaran. Wasiyami ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait wal haji, dan haji. Faqala rajulun, maka orang ini berkata, al haji wasiyami ramadhana, haji dan puasa di bulan Ramadan, yakni haji dulu baru puasa bulan Ramadan. Qala la, maka Abdullah bin Umar berkata tidak. Siyami Ramadhana wal haji, puasa bulan Ramadan dulu baru haji. Hakadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis, maka jangan dikurangi dan jangan ditambahkan. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan secara makna benar enggak haji dan puasa Ramadan? Secara makna termasuk bagian daripada faktor-faktor yang menjadikan seorang itu disebut sebagai muslim. Tapi di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan bahwasanya apa yang beliau dengar urutannya seperti itu, maka seperti itulah disampaikannya dan seperti itulah difahaminya. Maka yang pertama apa? Mentauhidkan Allah. Kemudian mendirikan salat. Kemudian ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Kemudian haji. Urutannya seperti itu. Kalau dalam hadis yang lain apa? Puasa di bulan Ramadan, kemudian baru zakat, kemudian baru haji. Ini dalam hadis yang lain. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini yang kita baca urutannya seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, barangkali ada yang bertanya silakan.